Bab 015. Dewi menghela napas, lalu membalikkan kamera ponselnya, memperlihatkan suasana ruangan tempat ibunya dirawat. Kami di Bangsal 3, Mas. Jadi di satu ruangan ada 8 pasien, termasuk ibu, jelas Dewi. Aryo terkejut melihat kondisi tersebut. Dewi, katanya serius setelah Dewi kembali membalikkan kamera, sebaiknya kamu pindahkan ibumu ke ruang VIP. VIP? Enggak usah, Mas. Ruang VIP di sini mahal, jawab Dewi dengan nada ragu. Tidak apa-apa, sahut Aryo tegas. Aku yang akan membayarnya. Ibumu sedang sakit, dia butuh tempat yang lebih tenang untuk beristirahat. Kalau tetap di tempat seramai itu, dia tidak akan cepat sembuh. Dewi terdiam sejenak, merenungkan ucapan Aryo. Perhatiannya membuat hati Dewi sedikit hangat, walau ia masih merasa ragu. Akhirnya, Dewi menganggukkan kepalanya. Baiklah, Mas. Aku akan mengurusnya, ucapnya perlahan. 71. Tidak usah, potong Aryo cepat. Aku akan menghubungi Joni. Biar Joni saja yang mengurus semuanya. Dewi tersenyum tipis. Terima kasih, Mas, ucapnya tulus sebelum sambungan telepon berakhir. Setelah telepon ditutup, Dewi memandang ibunya yang tertidur lemah. Dalam hatinya, ia merasa sedikit lega karena Aryo selalu ada untuk membantunya. Dengan langkah hati-hati, ia kembali duduk di samping tempat tidur ibunya, menunggu kabar dari Joni yang akan mengurus semuanya. Tak lama setelah Dewi menutup teleponnya dengan Aryo, beberapa petugas rumah sakit datang ke Bangsal 3. Salah satu dari mereka mendekati Dewi dengan ramah. Maaf Kalek, Ibu Daryati akan kami dipindahkan ke ruang rawat VIP sekarang, ujar petugas itu. Dewi terkejut sejenak, meskipun ia tahu ini semua sudah diurus oleh Joni, bodyguard yang ditugaskan Aryo. Oh, baik. Terima kasih, jawabnya sambil berdiri. Petugas lain dengan hati-hati memindahkan Bu Yati dari tempat tidurnya ke ranjang dorong. Dewi terus mendampingi, memastikan ibunya tetap nyaman. Bu Yati yang masih lemah hanya bisa menatap Dewi dengan bingung. Dewi, kita mau kemana, Nak? Tanyanya dengan suara pelan. Dewi meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. Kita pindah ke ruang yang lebih tenang, Bu, biar ibu bisa istirahat dengan nyaman, jawab Dewi lembut. Petugas membawa mereka ke lantai yang lebih tenang dan eksklusif. Setelah beberapa menit, mereka tiba di ruang VIP. Ruangan itu jauh lebih luas dan nyaman, dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan Bangsal sebelumnya. Ada sofa, televisi, dan kamar mandi pribadi. Suasananya begitu tenang, jauh dari keramaian Bangsal. Setelah memastikan Bu Yati sudah dipindahkan dengan baik ke tempat tidur baru, salah satu petugas berkata, kalau ada kebutuhan lain, Ibu bisa menghubungi kami. Selamat beristirahat. Mereka pun pergi meninggalkan ruangan. Dewi duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya lagi. Sekarang ibu bisa lebih nyaman di sini, katanya. Bu Yati menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Dewi, ini pasti mahal. Bagaimana kamu bisa membayarnya, Nak? Tanyanya penuh kekhawatiran. Dewi tersenyum tipis, ibu tidak perlu khawatir. Semua sudah diurus. Yang penting sekarang ibu fokus sembuh dulu, ya. Bu Yati hanya bisa mengangguk lemah, lalu memejamkan matanya untuk beristirahat, karena badannya masih lemas.
Dewi menghela napas lega, bersyukur karena Aryo membantu memberikan kenyamanan untuk ibunya di saat-saat sulit ini. Dalam keheningan itu, tiba-tiba pintu ruangan dibuka dari luar, brak. Suaranya begitu kencang sampai membuat Ibu Yati bangun. Anak kurang ajar. Siapa yang nyuruh kamu memindahkan ke ruangan VIP? Suara Pak Dodi, ayah tiri Dewi pun menggelegar di seluruh penjuru ruangan. 72. Pak Dodi menatap tajam penuh amarah ke arah Dewi, yang sedang duduk di samping ibunya. Tatapan itu menusuk, namun Dewi tetap duduk tenang meskipun hatinya bergejolak. Dengan nada sinis, Dewi berkata, "Aku yang akan membayar biaya perawatan ibu." Pak Dodi tertawa kecil, sinis, sambil menggeleng pelan. "Ternyata kau sudah punya banyak uang sekarang," ucapnya meremehkan. "Bagaimana? Sudah banyak om-om yang menyewamu di tempat Madam Sonia." Kalimat itu memukul Dewi seperti tamparan keras. Tangannya mengepal kuat, menahan emosi yang hampir meledak. "Jaga ucapan Bapak. Aku tidak serendah itu," jawab Dewi tajam, meskipun hatinya terasa perih. Namun Pak Dodi justru tertawa lebih keras. "Bukankah kau bekerja sebagai wanita penghibur di kota?" tanyanya, dengan nada mengejek yang jelas. Dewi hanya diam, tidak ada gunanya meladeni ucapan dari bapak tirinya tersebut. Melihat Dewi diam, Pak Dodi mendekat. Matanya menyiratkan niat buruk. "Kau sekarang punya banyak uang, kan? Kalau begitu, berikan uangmu padaku," katanya tanpa rasa malu. Dewi menggeleng. "Tidak," jawabnya tegas. Pak Dodi tidak peduli. Dengan kasar, dia mencoba meraih tas yang ada di sebelah Dewi. Terjadi tarik-menarik antara mereka, hingga Dewi akhirnya berteriak lantang untuk menghentikan tindakan Pak Dodi. "Hentikan, Pak. Kamu tidak berhak minta uangku." Dua bodyguard yang berjaga di luar segera masuk setelah mendengar suara Dewi. Mereka langsung menarik Pak Dodi dan membantu Dewi. Pak Dodi hanya bisa memelototi mereka dengan penuh kemarahan, tapi tidak berdaya menghadapi dua pria bertubuh kekar itu. "Lepaskan aku, brengsek. Siapa kalian ikut campur urusanku?" teriak Pak Dodi sambil meronta minta dilepaskan. Kedua bodyguard itu dengan tegas, menggiring Pak Dodi hingga pintu keluar rumah sakit. Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin, "Jangan pernah mendekati Nona Dewi lagi. Jika Anda masih nekat, kami tidak akan segan berbuat kasar." Pak Dodi yang tak berdaya menghadapi tubuh kekar dan sikap tegas mereka hanya bisa memendam amarah. Dengan wajah merah dan tangan terkepal, ia akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit, langkahnya berat penuh kemarahan. Di dalam kamar, suasana berbeda. Ibu Yati menangis terisak, matanya sembab saat memandang Dewi. "Maafkan Ibu, Nak," ujarnya dengan suara bergetar. "Maafkan semua perbuatan Pak Dodi, Ibu tidak mampu melawan dia. Dia selalu mengancam akan menyakitimu dan Dimas jika Ibu menentangnya." Dewi yang mendengar itu langsung mendekap ibunya erat-erat. "Sudah, Bu. Tidak apa-apa. Dewi baik-baik saja. Yang penting sekarang Ibu selamat," katanya lembut, berusaha menenangkan hati Ibu Yati yang diliputi rasa bersalah. Setelah beberapa saat, Dewi berbicara dengan tegas. Ibu harus pergi dari Bapak." Dewi tidak akan. 73. Membiarkan ibu terus-terusan menderita seperti ini, Ibu dan Dimas ikut Dewi ke kota, ya.
Dewi akan mencarikan kontrakan untuk kalian. Kita bisa memulai hidup baru, tanpa bapak. Ibu Yati terdiam sejenak, matanya penuh keraguan dan kekhawatiran. Namun, ada secercah harapan di sana. Apa itu tidak merepotkan kamu, nak? Tanyanya pelan. Dewi menggeleng dengan mantap. Tidak sama sekali, Bu. Dewi punya uang sekarang. Percayalah, Dewi akan melindungi ibu dan Dimas. Bu Yati terdiam sejenak, memikirkan usulan Dewi. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, ibu akan bicara dulu dengan Dimas. Kalau Dimas setuju, maka ibu juga setuju. Sore harinya, Dimas yang baru pulang sekolah langsung menuju rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Begitu memasuki kamar, ia melihat sosok Dewi. Seketika matanya membesar, dan tanpa ragu ia berlari memeluk kakaknya. Mbak Dewi. Serunya, suaranya bergetar menahan tangis. Ia memeluk Dewi erat, seolah takut kehilangan lagi. Tangis Dimas pecah di bahu kakaknya. Kenapa Mbak Dewi tega pergi ninggalin ibu dan Dimas di sini? Dimas kangen banget, Mbak. Ibu juga selalu nangis mikirin Mbak Dewi, ucapnya dengan isak tangis. Hati Dewi terasa perih mendengar kata-kata adiknya. Dengan lembut, ia mengelus punggung Dimas, berusaha menenangkan tangisnya. Maafkan Mbak, Dimas. Mbak nggak pernah bermaksud ninggalin kalian. Tapi sekarang Mbak sudah kembali, dan Mbak janji nggak akan ninggalin kalian lagi, katanya dengan penuh kesungguhan. Dimas sedikit tenang, meski air matanya masih menetes. Ia menatap kakaknya dengan mata merah dan berkata, Mbak nggak bohong, kan? Dimas nggak mau Mbak pergi lagi. Dewi tersenyum lembut dan mengangguk. Mbak nggak akan pergi lagi. Kita akan sama-sama menjaga ibu dan memulai hidup yang lebih baik. Kata-kata Dewi membuat Dimas sedikit lega, dan ia memeluk kakaknya lagi, erat, seakan tak ingin melepaskannya. Di sudut kamar, Bu Yati hanya bisa tersenyum tipis, meskipun matanya juga berkaca-kaca melihat kebersamaan kedua anaknya. Ia merasa ada harapan baru di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Dewi menatap Dimas dengan lembut, lalu berkata, Dimas, kamu mau nggak ikut Mbak Dewi ke kota bersama ibu? Kita pergi dari kampung ini, tinggalin bapak. Mbak nggak mau kalian terus disiksa sama bapak. Lebih baik kita mulai hidup baru di kota. Dimas terdiam, pandangannya bergantian menatap Dewi dan ibunya. Ada kebingungan di wajahnya. Ia mengalihkan pandangan ke arah Bu Yati, mencari kepastian. Bu Yati hanya tersenyum kecil dan berkata lembut, ibu menurut sama Dimas. Kalau Dimas mau, ibu juga setuju. Mendengar itu, Dimas akhirnya tersenyum dan mengangguk ke arah Dewi. Dimas setuju, Mbak. Dimas akan ikut kemana saja Mbak dan ibu pergi, katanya dengan suara penuh keya Dewi. Dewi merasa lega dan bahagia mendengar jawaban Dimas. Air mata haru menetes di pipinya. Ia langsung memeluk Dimas erat-erat, lalu menatap ibunya. Terima kasih, Dimas. Terima kasih, Ibu. Kita akan memulai hidup baru yang lebih baik di kota nanti. Mbak janji, semuanya akan lebih baik, ucapnya dengan suara bergetar penuh emosi. Di dalam pelukan itu, mereka bertiga merasa seolah beban yang selama ini menekan dada mereka perlahan menghilang. Ada harapan baru yang menyala, membawa ke Dewi bahwa kebahagiaan itu mungkin, sejauh
74. Mereka saling mendukung dan mencintai. Malamnya, Dewi mengirim pesan kepada Aryo, hanya sang suamilah yang sekarang bisa menjadi tempatnya berbagi cerita dan meminta bantuan. Dalam pesannya, Dewi menjelaskan rencananya untuk membawa ibu dan adiknya, Dimas, yang masih SMP, ikut ke kota. Mas Aryo, bolehkah aku mengajak ibu dan adikku ke kota? Mereka nggak bisa terus tinggal di sini, Mas. Mereka sering disiksa bapak tiriku. Dulu aku juga sering mengalami hal yang sama. Aku nggak tega kalau mereka terus hidup dalam kondisi seperti ini, tulis Dewi. Beberapa menit kemudian, Aryo membalas. Pesannya penuh dukungan, aku setuju, Dewi, kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Aku akan bantu sebisa mungkin. Aku akan siapkan rumah untuk mereka. Adikmu juga akan aku carikan sekolah terbaik di kota. Jangan khawatir, aku akan membantumu, balas Aryo. Mata Dewi berkaca-kaca membaca pesan itu. Ia merasa lega dan bersyukur ada Aryo yang begitu peduli pada dirinya dan keluarganya. Dengan penuh rasa syukur, Dewi membalas, terima kasih, Mas Aryo. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku benar-benar berterima kasih. Aryo kemudian bertanya, kapan kamu kembali ke kota? Aku merindukanmu, Dewi. Dewi tersenyum tipis, membayangkan raut wajah Aryo saat menulis pesan itu. Menunggu ibu sembuh dulu, Mas. Setelah itu, aku akan kembali ke kota bersama ibu dan Dimas. Sekalian Dewi akan mengurus kepindahan sekolah Dimas. Baik, kalau begitu hati-hati. Aku kemarin mendapat laporan dari Joni, kalau ada laki-laki yang menyerangmu di rumah sakit. Kalau ada apa-apa, segera panggil bodyguard dan kabari aku, balas Aryo, penuh kecemasan. Dewi merasa hatinya sedikit lebih ringan malam itu. Dengan dukungan Aryo, ia yakin mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik di kota. Langkah ini memang tidak mudah, tapi Dewi tahu ia tidak berjalan sendirian. Setelah 3 hari dirawat, kondisi Ibu Yati sudah membaik, dan dokter mengizinkannya pulang. Hari ini, Dewi mengantar ibunya pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang yang akan mereka bawa ke kota. Dimas, yang sedang berada di sekolah, akan dijemput setelah semuanya siap. Selama Ibu Yati dirawat, Pak Dodi sama sekali tidak menjenguk lagi, bahkan terkesan tidak peduli. Hal ini membuat Dewi semakin mantap untuk membawa ibunya dan Dimas pergi. Sesampainya di rumah, Dewi dan Ibu Yati segera mulai membereskan barang-barang. Mereka mengambil pakaian dan dokumen penting saja. Dewi bekerja cepat dan penuh semangat, sementara ibunya terlihat agak gelisah, sering kali melirik ke pintu, seolah takut sesuatu akan terjadi. Ketakutannya terbukti. Tiba-tiba, suara pintu dibanting keras terdengar. Pak Dodi muncul dengan wajah penuh amarah. Apa yang kalian lakukan? Bentaknya dengan suara menggelegar, membuat suasana menjadi tegang. Dewi hanya melirik sekilas, tidak menghiraukannya. Ia tetap fokus membereskan barang-barang ibunya. 75. Tidak ingin memberi ruang untuk argumen yang tidak ada gunanya. Melihat diabaikan, Pak Dodi semakin marah, ia menghampiri Ibu Yati, merebut tas yang sedang dipegangnya, dan melemparnya ke lantai dengan kasar. Kalian berpikir bisa pergi begitu saja dari sini? Serunya dengan nada penuh ancaman. Ibu Yati terkejut dan mundur ketakutan, sementara Dewi langsung berdiri di depan ibunya, melindunginya. Cukup, Pak. Ujar Dewi dengan suara lantang dan tegas.
Kami tidak akan tinggal di sini lagi. Kami berhak hidup tanpa disiksa dan ditindas. Jadi, sebaiknya Bapak biarkan kami pergi. Pak Dodi tertawa sinis, mendekat dengan mata menyala. Kau pikir karena sudah memiliki sedikit uang, kamu bisa melawanku? Hah? Namun sebelum ia sempat mendekat lebih jauh, langkah cepat terdengar dari luar. Dua bodyguard yang bertugas menjaga Dewi, muncul di ambang pintu. Melihat mereka, Pak Dodi langsung terdiam, meskipun wajahnya masih dipenuhi amarah.